Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, masih bisa kita bersilaturahmi walaupun dengan media online. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, karib kerabat kita, ya, anak-anak kita, seluruh jamaah kita dimanapun berada senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Seluruh jamaah kita, saudara-saudara kita mendapatkan banyak kemudahan daripada Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kembali kita ditemani oleh saudara kita, ya, juru kunci kita, kuncen kita, seperti yang sama, cuman tampilannya agak sedikit berbeda. Bisa dilihat ke kamera. Nah, ini tampilan yang nyata, memakai belangkon, ya. Ini menunjukkan satu keadaan, ya, indahnya seni dunia. Harapan kita bukan cuma seni dunia saja yang kita perindah, tetapi akhirat juga bisa banyak kita perindah dengan bermacam-macam amal soleh yang itu merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menjadikan diri kita itu lebih indah daripada yang terlihat. Jamaah sekalian, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gini, Sukma, kalau kita lihat hidup di dunia ini kan semuanya berpasang-pasangan dibikin sama Allah. Ya, itu. Ada negatif, ada positif, ya kan? Kemudian ada panas, ada dingin. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Apalagi ada kanan, ada kiri. Kemudian ada baik, ada buruk. Kemudian apalagi? Contoh-contoh hidup di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada rendah. Ada baik, ada buruk. Nah, inilah hidup yang bisa kita saksikan, ya. Hidup ini bukan khayalan, tetapi fakta. Bisa dilihat, bisa dirasa. Kan demikian. Cuman perlu juga kita lihat bahwasannya di dunia ini yang sifatnya fana ini, sifat fana ini kan artinya sementara, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal orang yang berakhlakul karimah, ya, sebagai hamba dan utusan yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi panutan bagi kita umatnya, khususnya umat muslimin, muslimat dimanapun berada, mukminin dan mukminat dimanapun berada. Apa yang diceritakan dari beliau ini memiliki sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Siapa Umar bin Khattab yang Mas Ahmad pahami? Umar bin Khattab itu orangnya tegas. Ya, tegas. Selain itu, Kemudian dia dijuluki Al-Faruq. oh, dapat gelar, ya, singa Allah, ya, Al-Faruq. Dia memiliki ketegasan. Ya.
itu benar adanya. Tapi sahabat Rasulullah Umar bin Khattab ini pada masanya juga yang kita kenal istilah dengan sebutan bagian daripada Khulafaur Rasyidin. Nah itu ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Inilah sahabat-sahabat yang pada masa kepemimpinannya itu betul-betul masa-masa keemasan Islam itu berjalan dengan baik. Ya. Keistimewaan mereka luar biasa, memiliki masing-masing itu kelebihan ya di dalam memimpin umat. Makanya mereka mendapatkan gelar radhiyallahu an, ya kan? Nah, artinya orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jamaah sekalian, Umar radhiyallahu an ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Ijul dunya bil mali, anjul dunya bil mali." Ya. Kemudian dia katakan, "Wa'ijul akhirah bisolihil a'mal." Jadi kemuliaan dunia ini, kata Umar bin Khattab, diraih dengan ya kemuliaan dunia ini cita dunia dapat diraih dengan harta benda yang dimiliki. Jadi dari zaman dulu memang begitu. Ketika kita manusia ini punya harta, maka dielu-elukan, ya kan? Dihormati, disambut, dicari, berusaha untuk didekati, disayangi, diceritakan kelebihannya, kebaikannya ketika manusia ini punya harta. Nah, tapi kalau dia nggak punya, udah miskin, melarat, ya kan? Namanya miskin melarat, dipandang pun tidak. Nah, apalagi maaf nih ya, nah, tampilannya juga sederhana. Tapi kalau yang datang misalnya naik mobil mewah, ya kan, kulitnya putih, udah gitu apa? Aromanya wangi, kemudian apa? Uangnya banyak, wah disambut luar biasa. Langsung dihormati, ya kan, disediakan tempat, disusun rapi. Inilah cerita yang Umar katakan itu tentang kemuliaan hidup di dunia ini dengan harta. Aijul dunia bi'amali, gitu. Itu kata Umar radhiyallahu an, sahabat yang betul-betul cintanya luar biasa kepada Rasulullah, sampai di akhir perjalanan hidupnya berjuang menegakkan kalimat tauhid. Inilah kehidupan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita nih, bisa kita pahami bahwasannya kemuliaan dunia itu kata Umar dapat diraih dengan yang namanya harta. Kemudian kemuliaan akhirat kata Umar itu dapat diraih dengan bisolihil a'mal, dengan beramal soleh. Ini kemuliaan akhirat. Makanya ada dua kemuliaan di dunia ini, yang itu semuanya bisa diperjuangkan. Kita mau dunianya pun kita dimuliakan, akhirat juga dimuliakan. Dengan harta yang kita punya, jangan semata sombonglah kita, jangan merasa lebih baiklah kita, merasa lebih bersih, ya kan, merasa lebih harum, ya, merasa lebih baik dengan kita punya harta. Kalau bisa jangan ada gara-gara itu, mau punya harta mau nggak punya harta, jangan merasa kita yang lebih baik. Sebab kita telah sama pahami, ya, harta itu merupakan amanah, itu milik Allah, Allah yang beri. Memangnya kita lahir ke dunia ini bawa harta, bawa rupanya? Enggak.
Jangankan harta, benang sebiji pun enggak, selai benang pun enggak, telanjang bulat. Mau presiden sekalipun, mau gubernur, mau bupati. Mana yang punya jabatan paling tinggi? Ada lahir ini pakai baju cantik dia. Enggak. Apa yang kita saksikan? Telanjang. Telanjang kasar kali bugil ya kan. Kalau tak ditutup, tak dikasih pakaian, punya pakaian kita. Enggak. Nah ini fakta gitu. Jadi jangan sementang-mentang kita ini punya sawit yang lebar, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ya kan? Dari keluarga-keluarga yang punya nama, penguasa-penguasa, seolah-olah kita ini orang yang mulia gitu. Padahal kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan akhirat. Dunia sementara, akhirat selama. Kan itu ada lagunya kan. Nah, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. Kan itu menuju ilahi, tiada yang abadi. Nah, ini kan faktanya gitu kan. Jadi aijul dunia bi amali wa ijul akhirat bi solihil a'mal. Jadi kemuliaan dunia itu diraih dengan harta, kemuliaan akhirat diraih dengan amal soleh. Tinggal kita lagi nih. Karena kalau kita berdoa kan selalu kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Semua hafal luar kepala. Tapi apa mungkin bisa meraih kebahagiaan, kemuliaan dunia itu dengan harta kalau kita duduk-duduk aja? Memangnya duit turun dari langit? Memangnya orang punya ilmu nggak melalui proses belajar? Memangnya orang punya sawit itu langsung tumbuh besar sawitnya kalau nggak diproses mulai menanam? Inilah kenyataan hidup di dunia. Mau dunia ilmunya juga harus berjuang, ya kan? Mau akhirat ilmunya juga harus berjuang. Cuman kita perlu pahami, jangan kita punya satu alasan, nanti kalau aku udah kaya, nanti kalau anakku udah besar-besar, nanti kalau istriku udah mapan. Ini kadang-kadang nggak, gara-gara kok nggak ngaji, kok nggak belajar, kan gitu kan? Apa ya orang rumah masih komplain, kan gitu kan? Alasannya apa? Abang kalau ngaji rajin kali, tapi kok perkara cari duit untuk setoran payah kali, ujung-ujungnya ngaji yang disalah-salahkan. Padahal dunia itu juga ujian, meraih kampung akhirat itu juga ujian. Cuman kalau disuruh milih, pilih dunia apa akhirat? Akhirat lah. Itu kan dirimu. Ada orang dia nggak pilih akhirat. Dia pilih dunia, yang dipilihnya untuk ditinggalkan. Apapun nggak ada, dibawanya ke dalam kubur. Inilah fakta hidup. Kalau bisa dunia kita butuh, akhirat jauh lebih butuh. Bagaimana dengan dunia yang Allah beri kepada kita ini? Misalnya dikasih kemuliaan dunia misalnya kan. Harta yang kita punya, ya, anak itu harta kita. Ya, ladang sawah itu harta kita. Kendaraan, rumah itu semua harta kita. Warisan dari orang tua itu harta kita. Sedih kan? Kadang-kadang dikelola harta warisan keluarga itu memang niatnya baik untuk anak cucu keturunan. Tapi dalam perjalanannya, ya kalau yang mengelola ini ngerti agama. Faktanya enggak, sifat manusia ini suka gampang terpengaruh, lalai, ya, larut dalam kesenangan hidup di dunia. Akhirnya apa? Sifat kerakusan itu yang lebih dominan di diri dia. Ditambah tak mau lagi sholat, ditambah tak mau lagi belajar agama, tak mau menambah usaha untuk mengetahui agama. Akhirnya dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Makanya berapa banyak orang yang diberi harta warisan oleh Allah, akhirnya harta warisan itu menjadi malapetaka, menjadi keributan, menjadi perselisihan. Nah ini
Orang kalau mati meninggalkan harta, ini kadang-kadang bisa jadi fitnah. Tapi kalau orang mati meninggalkan ilmu, dan ilmu itu diamalkan oleh pewaris, oleh orang-orang yang diwarisinya, ada istrinya, ada anaknya, maka damailah rumah tangga itu. Maka kuatlah rumah tangga itu. Maka terpeliharalah rumah tangga itu. Karena ilmu agama itu yang menjadi barometer di dalam kehidupan seseorang itu. Jadi di dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Mulia dunia dengan harta, mulia akhirat dengan amal soleh. Harta itu enggak semerta itu bisa kita dapat secara instan, tetap dengan melalui proses berjuang. Kemuliaan akhirat itu juga tidak hanya cukup dengan yang namanya cakap doang, tapi ada niat dan diusahakan untuk memperjuangkannya, meraihnya dengan belajar, dengan beramal. Insya Allah, ya kan? Ini akan bisa diraih. Dunianya dimuliakan oleh Allah, akhiratnya lebih dimuliakan lagi dia oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Itu dia yang kita pahami, yang kita bisa bincang pada sore yang berbahagia ini. Jadi janganlah kita punya banyak selalu alasan, ya. Bagaimana ini? Kita mau perkara agama, bukan nggak mau. Untuk cari makan pun payah, kan gitu kan. Dikambing hitamkannya dunianya itu. Dijadikannya alasan. Kenapa dia di dalam perkara agama itu sulit? Kenapa belajar dia itu sulit? Kenapa mau sholat itu sulit? Macam mana mau sholat? Orang kita pun kerja 24 jam. Nanti kalau nggak kerja toke kita marah. Bos kita marah. Lebih takut dia marah tokinya sama bosnya daripada besok dia dimarah sama Allah. Dimarah sama malaikat. Bayangkan itu. Nah ini banyak. Menjadi fitnah pekerjaan itu. Maka mintalah kepada Allah. Berilah jalan-jalan kemudahan ya Allah. Maka ada salah satu doa. Allahumma la sahla ila maja'altahu sahla. Wa anta taj'alul lazna ijasi'ita sahla. Ya Allah. Ya, tidak ada kemudahan ya Allah. Wahai Allah, berilah hamba kemudahan. Karena tidak ada kemudahan itu melainkan apa yang telah engkau jadikan mudah. Maka yakinlah minta kepada Allah. Kalau Allah berkehendak tanah yang tandus, tanah yang gersang saja bisa gembur, bisa subur kembali. Itu atas kehendak Allah. Dari mana logikanya itu? Padang pasir itu. Itu Madinah, itu Mekah kita tengok. Beberapa puluh tahun yang lalu itu cuma gurun batu, gurun pasir. Hari ini bisa hijau kembali. Bisa tumbuh rumput-rumputan. Bisa ada ladang korma. Peternakannya luar biasa. Itu semua karena kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak Allah. Allah yang bikinnya itu mudah. Maka apa yang tidak mustahil bagi Allah? Semuanya mudah bagi Allah. Maka mintalah kepada Allah. Jangan kita hebatkan akal fikir kita. Jangan kita banggakan keluarga kita itu keluarga besar. Jangan kita banggakan orang tua kita itu orang tua hebat. Mereka itu diri mereka. Mereka sudah pada masanya. Sudah menjalankan bagaimana mereka. Nah sekarang kita bagaimana diri kita. Apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka jadilah diri yang sesungguhnya. Yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Beramal soleh. Jadikan Rasulullah itu sebagai panutan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ingat, kita laki-laki. Laki-laki itu satu derajat di atas perempuan. Dia harus bisa jadi pemimpin. Tapi ingat pemimpinnya jangan kayak Fir'aun. Pandinya cuma ngatur aja. Bikin yang baik itu tak mau. Tapi ngatur pandi. Allah maha pengatur. Dikasihnya kita kesempatan untuk memilih. Mau kepada dia atau tidak. Itu hak pribadi kita. Sudah dilengkapi kita akal pikir oleh Allah. Kecuali kita nggak bisa mikir, itu lain. Jadi inilah fenomena dalam kehidupan kita. Kemuliaan dunia diraih dengan yang namanya harta, kata Umar bin Khattab. Demikian juga kemuliaan kampung akhirat itu diraih dengan beramal soleh. Kita berharap saudaraku, dunianya kita dimuliakan oleh Allah, akhiratnya kita dimuliakan oleh Allah. Bekerja kau untuk kepentingan duniamu seolah-olah kau hidup 1000 tahun lagi. Bekerja kau untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah besok pagi kau akan mati. Demikian kan? Nah ini tetap semangat, tetap berjuang, tetap meraih kesuksesan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak memberikan kemudahan
bagi orang-orang yang senantiasa mau introspeksi diri. Salam jamaah, tetap tetap kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.